get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Halo Taurus, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Ini adalah love reading untuk kamu Taurus couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di 2 minggu pertama Januari 2023 ya guys. Love reading pertama untuk Taurus, oke. Readingan ini kan bersifat general dan vice versa. Aku bisa bicara ke banyak Taurus sekaligus dan bisa kebolak-balik energinya ya. Bisa jadi ini energi kamu atau bisa jadi ini energi orang yang sedang kamu fokuskan atau yang lagi dealing sama kamu. Tentunya dalam hal ini adalah pasangan kamu ya. Karena ini adalah love reading untuk couple. Oke, aku akan ambil 10 kartu untuk kamu Taurus. 6 kartu pertama yang di cross atau disilang akan aku bahas di video ini. Sedangkan 4 kartu terakhir yang bentuknya vertikal akan aku bahas di video extended guys. Kalau kamu merasa ini adalah readinganmu, resonate dengan apa yang aku sampaikan, lalu tertarik untuk melihat nasihat, tips, dan trik dari universe untuk menghadapi 2 minggu pertama Januari ini dalam hal romance, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya guys. Di situ aku sudah siapkan 3 link dari nyawer.co, kemudian Sosiabas, sama satu lagi ada The Patreon. Mudah-mudahan ketiga link tersebut bisa mengakomodasi semua Taurus yang tertarik untuk menonton video extended. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, jangan ragu untuk ngechat aku. Nomor HP atau WA aku itu ada aku buat di ujung-ujung semua video readingan reguler yang aku upload di channel YouTubeku ya guys. Oke. Seperti biasa, ini readingan untuk Taurus yang dealing dengan all zodiak sign ya guys, dari Taurus sampai ke Pisces. Tapi kita akan ambil 3 zodiak yang istimewa yang lagi dealing sama kamu saat ini Taurus, yang akan mendapatkan pesan khusus dari kurir khusus dalam hal romance di 2 minggu pertama Januari. Oke ya. Yang pertama untuk Taurus yang dealing sama Aries. Wow. Kemudian satu lagi, dua lagi bukan satu. Untuk Taurus yang dealing sama Virgo. Oke, satu lagi. Ya, ini dia. Udah pengen keluar dari tadi nih si Gemini-nya, ya udahlah kita ambil aja dia ya. Pertama aku mau rapin ini dulu karena ini nggak boleh di sini untuk readingan couple. Oke. Jadi untuk Taurus yang dealing sama Aries, Taurus yang dealing sama Virgo, dan Taurus yang dealing sama Gemini yang akan mendapatkan pesan khusus dari kurir khusus ya guys. Lalu aku akan ambil 2 kartu oracle dari 2 deck yang berbeda. Informasi yang perlu kamu ketahui atau clue petunjuk dalam menghadapi 2 minggu pertama Januari Taurus. Oke. Kau pandil mic cek atau kau pandarkan. To come to this reading, please bless this reading for my Taurian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of January 2023. Thank you. Oke, 1 kartu dari sini. No. Dia kasih 2 dan aku tidak akan ambil 2 guys. Ya. Oke, ada sensitivity. Oh. Dari 1 deck lagi ya guys. Kalian baru aku kasih tahu seperti apa ceritanya ini. Dari sisi oracle-nya. Aku rasa banyak Taurus yang akan berpikir-pikir guys di 2 minggu pertama Januari mengenai hubungannya ya. Memikir-mikirkan tentang relationship yang dia jalani saat ini. Oke, ada sensitivity di situ. Aku rasa Taurus akan mudah merespon sesuatu. Tapi itu arahnya ke negatif aku lihat ya. Jadi kayak dicolek marah. Ditabok apalagi ya guys, dicolek aja marah apalagi ditabok begitu. Tapi yang jelas ada sensitivity yang ke arah negativity aku lihat di sini. Dan kartu keduanya adalah you can overcome anything. Overcome anything itu artinya menghadapi apa saja Taurus. Kamu berpikir-pikir tentang relationshipmu dan kemudian sensitif ya. Bahkan hal-hal yang sepele saja itu bisa membuatmu tersinggung, bisa membuatmu marah, bisa membuatmu overthinking. No, don't do that Taurus untuk di 2 minggu pertama Januari 2023 ya. Karena kadang-kadang guys, orang yang sensitif itu akan dengan mudah
merusak suasana. Setuju nggak sih? Kalau orang yang sensitif itu sering merusak suasana. Kalau sensitif dan kemudian jadi bisa memahami orang dengan lebih mudah itu masih mending gitu. Tapi yang aku lihat di sini sensitifnya lebih ke arah yang negatif begitu ya. Kamu dengar kabar A misalnya A itu kamu bisa langsung pikirkan hal-hal jelek tentang A yang tadi, oke, dan itu nggak baik untuk kamu ya di 2 minggu pertama Januari ini. Jangan memikirkan hal-hal negatif, jangan terlalu sensitif untuk mengubah apapun yang kamu ketahui menjadi pemikiran negatif. Dan kemudian masalah-masalah yang muncul guys, you can overcome anything katanya. Kamu bisa hadapi. Kamu bisa mengatasi, oke. You can overcome anything ya. Overcoming obstacle. Ketika obstacle datang berarti ada masalah guys, ada tantangan yang akan kalian hadapi di 2 minggu pertama Januari ini. But don't worry, you can overcome the obstacles. Oke, kita akan lihat kartu tarotnya dulu Taurus. Please bless this reading for my Taurian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first bi-weekly of January 2023. The Queen of Cups, the Queen of Cups. Oke. You love someone, Taurus. Ya, itu tidak bisa diganggu gugat. Kamu mencintai seseorang tapi biasanya Queen of Cups ini muncul ketika cinta itu sudah tidak terungkapkan lagi. Tetap ada tapi tidak bisa diungkapkan, tidak bisa diekspresikan ya. The Five of Swords. Ini energinya kamu banget aku rasa. Five of Swords sebenarnya persistent guys. Tapi entah kenapa gitu dia keluar tadi aku kayak ngerasa keras kepala. Dan ini adalah ciri khas seorang Taurus ya. Yang di cross dengan The Knight of Swords. Iya. Kamu kayak nggak pengen cari-cari masalah sebenarnya Taurus, tapi entah bagaimana caranya supaya tidak cari masalah. Ini orang yang di depan aku ini selalu saja pinter untuk membuat aku cari-cari masalah aja. Jadi orang di depan itu bukan pembuat masalah menurut dia, tapi pinter sekali agar terjadi konflik di antara kalian berdua ya. Orang yang kamu fokuskan saat ini kemungkinan besar dia adalah Libra, Gemini, dan Aquarius. Yang paling kuat Gemini. Aduh si Tayu udah tahun baru juga masih aja gede. Badannya gede. The Six of Pentacles. Fate. Wheel of Fortune ya. Itu bottom of the deck untuk kamu Taurus. Artinya ada peluang untuk obstacle atau tantangan yang kamu hadapi di 2 minggu pertama Januari ini akan dimudahkan. Oke, kalau kamu bisa menyikapinya dengan tepat. Tapi kalau kamu masih tetap sensitif, obstacle itu kemungkinan besar tidak akan bisa kamu hadapi. Ya, kita langsung klarifikasi saja guys. Dimulai dari The Wheel of Fortune. What this is all about. Thank you very much. Please bless this reading for my Taurian. Make her fire the Wheel of Fortune, thank you. Okay, the Seven of Wands. Kamu kayak gini Taurus, sebenarnya kamu nggak pengen ada masalah dalam hubungan di antara kamu dengan orang yang kamu fokuskan atau yang lagi dealing samamu saat ini. Tapi menurutmu masalah itu selalu berasal dari dia karena dia berhasil membuatmu marah, berhasil membuatmu emosimu itu campur aduk begitu guys ya. Please. Buat aku tenang sesekali saja, bisa nggak sih kayak gitu ya. The Five of Wands, The Strange. The King of Swords, Three of Wands. Kalau kamu memang menghargai hubungan ini Taurus, artinya kamu ingin hubungan ini bisa berjalan dengan baik ke depannya begitu ya. Itu dimulai dari dirimu, itu yang aku lihat di sini. Ya, jangan dimulai dengan mengharapkan orang lain melakukan sesuatu untukmu. Yang dilakukan orang lain itu adalah cara yang dia pahami
atau yang dilakukan dia atau orang yang kamu fokuskan saat ini adalah cara yang dia pahami untuk menjalin sebuah relationship begitu, dan dia selalu berhasil men-trigger kamu untuk menyalahkan dia, untuk menganggap bahwa dia itu bukan orang yang ideal, bahwa dia itu bukan orang yang tepat. Tapi Fanny, aku merasa kamu tidak mau kehilangan dia di sini. Atau kalau kita bilang pun tidak mau kehilangan dia, kamu tidak mau kehilangan hubungan ini. Itu aja dulu, tidak mau kehilangan hubungan ini. Kamu masih ingin mempertahankan hubungan ini. Kalau orang lain tidak mau berubah, kamu yang harus berubah, Taurus. Kalau memang menurutmu hubungan ini layak untuk dipertahankan. Karena biar bagaimanapun guys, relationship itu membutuhkan pengorbanan, ya enggak sih? Perubahanmu adalah pengorbananmu. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau berkorban apapun untuk hubungan ini, artinya hubungan ini tidak layak untuk diperjuangkan, tidak layak untuk dikorbankan, tidak layak untuk mengorbankan sesuatu agar hubungan ini bertahan begitu, ya kamu bisa menang dengan caramu. Tapi kalau menurutmu hubungan ini masih harus tetap ada, kamu masih menginginkan, maka kamu harus mengalah. Let me clarify the Five of Swords di cross dengan the Knight of Swords. Aku nggak tahu hubungan macam apa yang kamu jalani saat ini, tapi aku melihat kamu menganggap orang yang kamu fokuskan ini atau yang lagi dealing samamu ini adalah kompetitor. Hubungan ini layaknya kompetisi, kayak begitu. Kompetisi siapa yang harus menang dalam mengungkapkan pendapat, siapa yang harus menang dalam berprinsip, atau siapa yang harus menang dalam menentukan cara menjalani hubungan ini, kayak begitu. Kamu gak mau kalah. The Five of Swords, Knight of Swords, Seven of Swords, dan kemudian the Three of Cups. Kamu melakukan banyak hal, Taurus, even hal-hal yang manipulatif aku lihat, untuk membuat kamu menang dengan prinsipmu. Hal yang manipulatif pun kamu lakukan, ya. Ini orang yang menghalalkan segala cara, guys, untuk memenangkan prinsipnya atau memenangkan atau selalu membuat dia menang begitu ya dalam kompetisi ini, karena kamu menganggap bahwa hubungan ini adalah kompetisi sebenarnya. Kalau begini ceritanya, kemungkinan besar there's no emotion anymore, guys. Bisa jadi ini adalah pernikahan tapi rasa itu sudah lama berlalu mungkin, atau sudah lama hilang, tapi kalian masih harus tetap bertahan di dalam pernikahan ini. Banyak hal yang membuat orang mempertahankan hubungan dan tanpa emotion itu sering terjadi. Banyak alasan orang mempertahankan hubungan, tapi emotion bukanlah satu-satunya alasan. Kurang lebih seperti itu. Itu yang kamu hadapi, ya. Jadi kalau hal-hal duniawi yang memang penting sekali dalam hubungan ini, silahkan kamu mulai bisa mempertimbangkan untuk mengorbankan perasaan. Let me clarify the Queen of Wands. Thank you very much. Menurut kamu yang benar, Taurus, ya. Karena menurutmu kamu yang benar, maka dia, orang yang lagi dealing sama kamu saat ini pun harusnya bisa memahami pola pikirmu, ya, caramu menjalani hubungan dan menyetujui serta mengikutimu. The Moon, Emperor, Nine of Cups. Tapi itu tidak terjadi. Yang kamu inginkan tidak real, fokus dan target tidak terjadi apapun. Karena itulah saat ini kamu kecewa. Kenapa sih nih orang kagak ngerti juga? Seharusnya seperti inilah berpacaran. Kenapa sih nih orang gak ngerti juga cara memperlakukan istri? Kenapa sih nih orang gak ngerti juga cara memperlakukan suami? Harusnya dia berbuat begini ke istrinya. Harusnya dia buat begini ke suaminya. Harusnya dia buat begini ke pacarnya. Tapi tidak dilakukan. Itu membuat kamu berang. Karena standarmu tidak dipenuhi. Oke. Jika kamu masih tetap memikirkan bahwa yang tadi kamu lakukan itu betul, gitu, artinya mengarahkan atau mengontrol seseorang untuk bertindak agar hubungan ini sesuai dengan apa yang kamu harapkan, yang aku lihat ke depannya kekecewaan, Taurus, ya.
Let me clarify the page also. Thank you very much. The Knight of Cups, yes. Kemungkinan besar saat ini kalian berantem guys. Oke, tapi berantem pun kamu masih kepo sama dia. Beberapa di antara pasangan suami istri Taurus, yang salah satunya adalah Taurus begitu, mungkin lagi jauh-jauhan saat ini, tapi masih tetap statusnya itu adalah couple ya guys, jauh-jauhan. Dan intinya itu kayak ada persyaratan yang kamu ajukan supaya hubungan ini bisa tetap dipertahankan. Tapi dari pihak sana tidak mau mengikuti persyaratan tersebut. Di sisi lain, kamu membutuhkan agar hubungan ini tetap ada. Ya, jadi kalau seandainya tadi kamu nggak butuh hubungan ini tetap bertahan begitu ya, nggak penting banget dengan hubungan ini nggak masalah sebenarnya Taurus. Tapi yang terlihat di sini subconsciously kamu masih membutuhkan hubungan ini tetap solid. Makanya tadi aku bilang di awal, kalau itu yang paling penting, maka perasaan kamu harus kamu korbankan. Aku lihat begitu banyak perbedaan di antara kalian berdua ya, bahkan dari jauh-jauh sebelumnya dengan munculnya kartu The Lovers di sini. Oke, Lovers, kemudian ada Sword dan The World, ya. Ten of Pentacles, the Temperance, the Six of Pentacles, Ten of Swords. Ada rasa di beberapa waktu yang lalu. The Lovers itu kita nggak bisa pungkiri itu tentang rasa guys, kartunya Gemini ini ya. Tapi di sebalik itu pun ada tantangan kayak perbedaan yang luar biasa di antara kalian berdua. Gap yang sangat jauh di antara kalian berdua yang dulunya kalian itu usahakan bersama-sama untuk bisa kalian tangani. Ya, untuk bisa kalian hadapi bersama-sama begitu. Tapi makin kesini arahnya makin menuju konflik. Ya, bisa jadi memang rasa itu sudah menghilang di beberapa waktu sebelumnya dan kamu masih belum menyadarinya hingga saat ini, atau memang rasa itu tetap ada tapi kamu udah lebih memfokuskan, atau dari dua sisinya itu udah lebih fokus kepada perbedaannya yang memicu konflik tadi, bukan tentang rasanya tadi. Seperti di awal aku bilang, banyak orang yang mempertahankan hubungan tanpa emotion di dalamnya ya. Aku rasa ini adalah kesempatan penting untuk kamu Taurus di 2 minggu pertama Januari ini untuk memilih apakah hal duniawi dalam relationship ini jauh lebih penting sehingga kamu harus mengorbankan perasaan, atau perasaan yang akan kamu utamakan sehingga kamu harus mengorbankan atau melepaskan hal duniawi, kurang lebih begitu. Karena ini aku lihat seperti kompetisi yang tidak ada udah-udahnya guys, nggak ada habis-habisnya. Kekeras kepalaan antara dua pihak yang tidak ada habis-habisnya. Dan ini sangat melelahkan aku lihat, membuang-buang energi. Let me clarify the world, thank you. Hierophant, this is you, the Eight of Pentacles, the High Priestess, ya. Begitu kamu bisa mengendurkan prinsipmu tadi atau controlling, cara kamu mengendalikan pasanganmu agar menjalani hubungan seperti yang kamu harapkan begitu. Kedepannya ada kolaborasi atau teamwork yang baik antara kalian berdua, asalkan kamu bisa menenangkan dirimu sedikit Taurus, karena kamu terlihat sangat keras sekali guys. Oke, it's not in your position untuk menjadi orang yang keras saat ini. Karena kartu sensitivity datang di sini guys, artinya even kamu yang paling galak teriak kuat-kuat kalau misalnya kalian berantem yang berpasangan begitu, tapi yang paling gampang sakit hatinya itu kamu, yang paling gampang tersinggung itu kamu sebenarnya. Aku lihat ada yang keras ketemu dengan yang keras di sini guys, dan Taurusnya mulai upset ya, mulai kesel. Tapi Taurusnya juga tidak mau melepaskan hubungan ini. Kamu bisa mundur sebentar Taurus, dikit ya, mundur dikit, jangan terlalu keras, jangan di garis depan dulu Taurus di 2 minggu pertama.
Januari 2023 ini supaya Wheel of Fortune ini bisa kamu dapatkan. Segala sesuatu dimudahkan untukmu, dan aku lihat itu dalam bentuk kerjasama Pentacles, Hierophant, the Eight of Pentacles, tapi datangnya bersama dengan High Priestess. Berarti galakmu itu kamu berhentikan sebentar, Taurus, ya 2 minggu pertama ini aja guys, di Januari ini. Controllingmu kamu hentikan, suara kamu yang keras menggelegar itu kamu hentikan, tuntutan-tuntutan dari pasanganmu itu pun kamu hentikan, ya maksudnya kamu menuntut banyak ke pasanganmu itu pun kamu hentikan, supaya The Eight of Pentacles ini bisa terjadi, karena itu yang aku inginkan kamu lihat ya. Jadi kayak galak-galak gitu, tapi sebenarnya nggak pengen pisah gitu guys, babu, tapi sebenarnya nggak ada keinginan untuk mengakhiri. So sebenarnya tujuannya galakmu pun nggak jelas seperti apa ya. Itu yang membuat kamu lelah dan sensitif belakangan ini, Taurus, dan aku rasa itu masih akan terasa guys sampai di tanggal 15 Januari 2023 ini ya. Supaya bisa dapat ketenangan hati, Taurus, kamu harus lebih banyak mengalah guys. You can overcome anything, oke? Apapun masalah yang terjadi antara kalian berdua saat ini, kamu masih menginginkan hubungan ini tetap berjalan, dan aku rasa dari pihak sono juga begitu adanya. Dan bantulah agar ketika kalian berdua bersama, suasana jauh lebih tenang, lebih nyaman. Dimulai dari kamu, Taurus, bukan dengan mengarahkan dia melakukan seperti yang kamu inginkan. Apa yang kamu inginkan, terapkan ke dirimu. Jadi misalnya dia itu harusnya perhatian sama aku, kembalikan ke kamu. Berarti kamu yang harusnya perhatian sama dia. Bisa nggak bikin begitu? Wah, sulit guys. Apalagi untuk seorang Taurus ya. Tapi yang namanya ini adalah challenge ya. Artinya itu yang harus kamu bereskan di 2 minggu pertama Januari ini. Karena memang kartu center of the reading itu Five of Swords di cross dengan the Knight of Swords. Kekeras kepalaan yang di cross dengan konflik ya. Supaya konflik ini bisa dihindari atau misalnya diminimalisir, itu kamu arahkan semua controllingmu ke dia, itu ke dirimu sendiri. Daripada kamu sibuk mengendalikan dia, lebih bagus kamu mengendalikan dirimu sendiri. Aku rasa ada yang menyenangkan kamu akan terima di 6 bulan ke depan kalau kamu bisa melakukan itu ya. Karena Eight of Pentacles ini datang bersama dengan the Hierophant, artinya hubungan yang dipertahankan itu akhirnya mencapai maksud dan tujuannya. Dan High Priestess muncul di sini itu pasif, tidak harus agresif, oke? Kalau kamu merasa ini adalah readinganmu, Taurus, selalu tertarik untuk melihat nasihat dari universe mengenai 2 minggu pertama Januari 2023 ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya. Di situ juga kita akan membahas tentang pesan khusus yang datangnya dari kurir khusus untuk kamu Taurus yang dealing dengan Aries, Virgo, dan kemudian Gemini ya. Itu aja yang aku punya untuk kamu Taurus, couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, love reading for the first bi-weekly of January 2023. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much Taurus. Dadah.